kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 ya. 40 tahun Ingat tuh. dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Ya, itu tadi ya Allah, ketika umurnya 40 masih belum dapat petunjuk kepada akhirat, kemungkinan 40 ke atas tuh agak sulit. Ya, agak sulit karena kemampuan manusia secara fisik, secara pemikiran, secara kekuatan badan, secara ekonomi, secara berpikir itu 40 itu udah masa paling bagus ya. Jadi kalau 40 ke sana masih belum dapat petunjuk cara-cara hidup, cara-cara menjalani masalah, kemungkinan 40 kesannya agak sulit ya. Ya. Karena batasnya itu begitu 40-nya ya. Ya Allah, beri aku petunjuk baik petunjuk dunia, baik petunjuk akhirat. Ya. Jadi makanya digeder tuh 30 ke bawah tuh. Misalkan sekarang kita mau usaha nih, mulai usaha sekarang, kira-kira keberhasilan itu berapa persen? Dikit. Ya, tapi kalau dia udah mulai dari kemarin usia 25, 30, kemungkinan berhasilnya tuh tinggal menuai. Kalaupun dia salah, misalnya gini, dia dari usaha gitu ya, bangkrut. Kemungkinan bangkit dia tuh bisa karena sudah mengalami usaha ini. Nggak kuat mentalnya. Udah mentalnya kuat, tapi kalau 40 dimulai dari awal itu kemungkinan sangat sulit ya. Jarang. Iya, pokoknya jarang bisa lah ya. 40 itu udah batasnya. Karena kalau perempuan masa menopause sudah, kalau menopause masanya ya sudah. Ya, nggak mungkin lagi dia mulai dari nol lagi. Rek mulai dari nolnya dagang, iya udah sulit ya. Caranya, tekniknya, marketnya kan sulit ya. Jadi 40 beri aku petunjuk. Terus ya Allah, bila aku mensyukuri sekarang badan kita sehat kan, kasih pendengaran. Kita tidak tunanetra, tidak tunarungu, tidak tunawicara. Nah, bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah itu? Mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus berhubungan dengan ayat-ayatnya. Karena Allah hanya berbicara dengan manusia hanya dengan ayatnya. Tidak ada manusia Allah bicara dengan begini, ya, nggak ada ya. Allah hanya berbicara dengan ayat-ayatnya. Karena ayat-ayat itu adalah undang-undang dasarnya Allah, ya itu undang-undang dasar Allah yaitu ayat-ayat tadi. Karena ayat itu adalah hukum-hukum Allah, aturan Allah. Nah, kalau 40 masih belum mengerti aturan Allah, ya kemungkinan 40 ke sana ya agak sulit. Makanya banyak yang nolak, Bu. Makanya 40 kali bukan Al-Quran itu udah luar biasa itu. Karena dari pembelajaran saya pribadi, 40 itu berapa umurnya 40 itu udah banyak pengetahuan macam-macam tuh. Ya begitu kasih Quran dia biasanya nolak. Karena kok begini? Karena sudah masuk di sininya apa? Paham ustadi, paham gurunya, bukan paham Tuhan Allah lagi. Paham ustadinya. Jadi pikirannya tuh ustadi. Makanya orang sangat lebih menghormati ustadznya ketimbang orang tuanya. Nah, ini yang harus diluruskan gitu. Jadi naon cek guruna teh. Otak kita ada yang suruh bom bunuh diri itu kan. Itu kan brainwashnya udah luar biasa itu. Ya. Jadi cara mensyukuri badan gimana tadi? Mau tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah gitu ya. Karena kehidupan dunia ini apa? Hanya main 2964 main-main ya, main-main. Ulin ya. 2964. Sudah semua ya? Masih ada nyari. 2964. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Surat 29 Al-Ankabut ayat 64. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Kehidupan dunia hanya Senda gurau dan permainan. Di Bunda enak nggak kalau karaokean? Enak. Makan enak nggak? Enak. Kenapa nggak diem aja di sini seharian? Nah, apa artinya? Itulah Permainan. senda gurau. Pak cek Bunda teh di dia lah tulin ngendong di dia segala rupa. Pasti nggak mau kembali ke rumah sendiri. Ke rumah sendiri pun juga senda gurau. Iya. Waktunya kembali cek lagi bro. Siapa gilang pulang nih? Pulang gitu. Pulang ya. Jadi semua kehidupan tuh dunia senda gurau. Nikmati sewajarnya. Jangan terlena dengan kehidupan dunia. Ya. Jangan terlena dengan kemewahan yang kita dapatkan, karena itu hanya permainan sekejap ya. Begitu menutup mata, wasiat ke suami, Pak, ke mawanya eta tempat tidur anu halusnya, eta baju-baju bawa, terus lampu kedap-kedipna bawanya ke kubur, pasti nggak dikabulin ya, gitu. Tinggallah sendiri, baju ibu yang mahal-mahal yang harga 2 juta, tas yang branded, tinggal. Kreditan Tupperware. Nanya rumah yang gede, rumahnya sampai miliaran, tinggal nggak? Tinggal. Yang enak siapa? Yang muda. Pasti bapanan yang ngora adenya mau nunggu anu mautnya. Kalau bapaknya meninggal duluan, Nah, kita enak nih mat ya gitu. Pokoknya teman sahabat itu lah, gitu ya. Tapi kalau perempuan biasanya dia lebih lama. Perempuan itu banyak pertimbangan. Ketika suaminya meninggal biasanya perempuan banyak pertimbangan. sudah kodrat Ya. kamu tidak merasakan gimana. Biasanya banyak pertimbangan, anak lah, inilah, terus abis itu sarua jeung anu kemarin, pasti begitu ya. Banding-banding. Kalau laki-laki dia enggak, Langsung dia aja, hanya nafsu langsung. sama nafsu aja dia. Karena laki-laki itu diciptakan kepalanya itu karena nafsu. Karena nafsu. Seksualnya tinggi. Ya. Jadi dia makanya perempuan ada rahim. Nah, rahim itu kan perasaan. Rahim, rohman ya. Laki-laki enggak dia. Dia makanya kenapa maaf dia bisa lari ke perempuan lain karena dia tuh yang otaknya tidak bekerja. Yang penting mah dia terpuaskan sudah selesai. Dia nggak ngelihat cantik kah, mau gimana kah, mau siapa kek, enggak. Yang peduli sudah. Nah, dia sudah itu. Ya, dunia main mah 4039. 4039. Dunia main-main ya. Senda gurau. Senda gurau. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Jadi yang kekal itu apa? Akhirat, Bu. Akhirat kekal. Kalau kita ke mall, ya. Kalau kita ke mall, yang ATM-nya tebal, dia ngitung-ngitung nggak masukin ke keranjang. Tapi kalau uang pas-pasan, iya 2.000 asup, iya 3.000 asup. Hitung-hitung lah, ya duit kena saja. Tapi kalau orang yang duitnya nggak ini, ambil, reksa berapa juta begini. Nah, sama amal juga demikian. Amal juga nanti akan dihitung satu persatu, karena kehidupan dia main. Tambahin 4524, banyak nih ayat ini. 4524 main-main. Jadi kenapa semua main-main? Allah ingatkan, ulah terlena teuing ku harta dunia, ulah terlena teuing ku mobil alus, Ya. ulah terlena teuing ku sawah loba. 4524. Iya, 4524. Surat 45 Al-Jathiyah ayat 24. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.
Jadi ada nggak gitu? Ah dosa mah engke. Mau kayu. Mau kayak mah. Kau mikirkan dosa mah, nikmati saja. Kan? Mangkewe. Urusannya lo mangke ada tengah jin dosa mah. Nah, itu ya. Mangkewe. Ayo mah nikmati saja. Dosa teka tingali lah ya gitu. Dosa nikmati dunia. Makanya banyak orang yang sangat menikmati kehidupan dunia. Ya. Bu, kita aja makan bakso cari yang paling enak. Cek si ate di anu tuh, sampai ibu pernah makan nggak di Cikalong? Namanya ikan bakar Mang Engka. Iya. Aduh bu, eta teh didinya teh jalan setapak. Padahal makannya begitu-begitu aja cek saya mah. Aduh, eta nunya mengantri. Lagi apa tuh? Kan tadi bahwa manusia otaknya cuman makan. Oh iya. Seks makan. Seks makan. Itu kebanyakan. Ya, gara-gara seks tidak tahu lagi aturan halal haram. Yang penting mah senang. Nah, gitu ya. Kan tadi begitu tadi. Mereka makan seperti binatang suruh berapa tadi tuh? Ya. Coba lihat. Nah, coba lihat, baca lagi. Kenapa manusia tuh otaknya cuma tuh seks dan makan. Seks dan makan itu aja. Ya. Makanya Allah bilang dunia ini main mah. Ulah apa? Terlelap. Bangun, sadar. Umur makin mendekati nih, 40, 41, 42, 43. Dulu pakai baju tipis, seksi, kelihatan BH yang bagus, resepnya. Hari ayeuna masuk angin. Ya. Dulu mah lamun teu kaciri BH. Kalau zaman saya dulu ya, yang terkenal tuh BH-nya Triumph ya. Sama apa tuh satu lagi teh? Wakwalnya. Mana rendaannya? Iya. Bajunya buka seutik. Seksoy. Gitu, pokoknya gitu pokoknya. Bahkan gitu bu. yang bagus. Iya. Hari ayeuna mah inget ke zaman dulu ya. Nah itulah masa-masa. Ya. Iya. Ya boleh. Karena manusia otaknya di sini nih. Ayat 12. Sungguh Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir bawahnya. Sungai-sungai dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dan mereka makan seperti hewan makan dan kelak neraka tempat tinggal bagi mereka. Itu orang kafir, orang Kristen, orang kafir. Kafir, orang Kristen. Emang Islam nggak makan-makan? Makan. Nah itu tadi. Nah, makanya kafir secara bahasa namanya kafaro. Kafir secara bahasa kafaro. Kafaro itu tertutup, ingkar, ya. Kalau orang yang non muslim itu bukan urusan kita. Karena yang menghitung amal dia adalah Allah. Jadi kafir itu berlaku juga buat kita. Ingkar artinya. Kafir itu ingkar secara bahasanya ingkar kafaro. Tertutup, ingkar, tidak mau patuh. Kafir namanya. Bukan kafir orang non muslim ya. Kalau kita non muslim itu ya itu mah urusannya dia. Kalau misalnya orang kafir itu kan sama orang beriman, cuman dia tidak patuh. Nah itu beriman tapi tidak patuh. Itu juga kafir namanya, tertutup ingkar ya. Nah, kalau kita mah kafir orang Kristen, padahal anu beki dalahar sah. Kalau misalkan orang Kristen itu termasuk yang Yahudi, Hah? Nasrani gitu kan. Ya, Yahudi, Nasrani gitu ya. Orang kita kok Ya, Yahudi ya tidak patuh. Artinya secara bahasa tidak patuh ya. Secara bahasa, secara etimologinya kafir itu tidak patuh kepada aturan yang sudah ditetapkan. Makanya kitabah itu ketetapan Allah. Jadi kitabah itu ketetapan Allah yang nggak bisa diganggu-gugat, gitu ya. Ya Quran tuh nggak bisa diganggu-gugat. Beda dengan KUHP undang-undang perhukuman kita bisa dirubah. Nah kemarin dirubah kan, baru kan? Kemarin sama berubah ya. Oke ya, makanya kalau otak kita hanya makan dan seks aja, nah itu Allah bilang sebutnya apakah? Kafir. Ya. Nah, kafir. Ya, nggak patuh karena makan-makan. Kalau kita makan-makan aja. Makanya kalau ada acara sesuatu secara apa ya sebaiknya adalah tausiah sedikit gitu ya. Ada sedikit berdoa dulu ya. Mungkin terserah itu mau panggil siapa. Bersyukur dulu gitu ya. Mungkin ada tetangga dekat, tetangga jauh gitu ya. Mungkin adakan ya
Kalau saya ngajarinya begini, kalau ke dalam mungkin kita makan-makan, keluar adalah tetangga mungkin walaupun dia kena bihun sama ayam aja juga mereka udah senang gitu ya. Jadi kafir sekali lagi saya terangkan bukan orang Kristen saja ya, tetapi secara bahasa tertutup, ingkar, nggak mau patuh namanya. Ada itu kan orang kafir itu ya. Jadi kalau kita orang Kristen mah itu dia tidak menerima Nabi Muhammad, tidak menerima Quran, itu aja gitu ya. Kan kalau di Al-Quran mah gak dibahas Nah, Kristen ya. enggak ada. Berarti yang tahu Al-Quran itu cuma umat Islam. Iya. Sip, pinter itu namanya pinter ya. Mencerna teh itu Mencerna ya. perlu mengkaji. Mengkaji teh gitu ya. Cuman kita mah karena kita udah, jadi Bu, Nabi Muhammad mah nggak sekolah S1, nggak sekolah SD, nggak SMP, tapi dia cerdas. Karena Quran itu bikin orang cerdas loh, Quran. Ilmu Allah. Sekarang misalkan dia pesantren berapa tahun? 10 tahun. Ya. Terus ini sarjana agama berapa tahun? 5 tahun sarjana agama. Quran itu tidak perlu pesantren, Bu, asal ibu mau menjalankan perintahnya pasti bisa. Ya. Makanya di sini jangan harus saya ada, mudah-mudahan yang lain serius bisa nanti membacakannya seperti apa yang saya bacakan gitu ya. Quran tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Jadi Quran itu ilmunya lebih tinggi dari orang-orang yang punya ilmu, Bu. Ilmu itu Allah itu mah ilmu Allah ya kan gitu. Asal bisa kita mencerna. Nah, mencerna gini Bu, ke Quran mah kirinya. Kalau ke Quran mah punya ini gelas, Ibu tahu gelas? Kosongkan gelasnya. Ibu punya ilmunya berapapun, Ibu udah pesantren berapapun, Quran kosongkan, Bu. Jangan dimasukkan ilmu ustadznya ke situ. Karena Quran mah ilmu Allah tidak bisa dihijikeun, ya. Ilmu Allah tidak bisa dihijikeun jeung nanaon gitu, ya. Ya. Mangga duduk dulu. Dulu eta saya ngabegang. Oke, mari kita konsentrasi lagi ya. Jadi tadi dunia main tentang kafir tadi udah tahu ya. Kafir itu tahu ya, kafir bukan orang Kristen. Kita tidak membahas orang, karena Quran adalah buat orang Muslim. Bukan buat Muslim sebenarnya, Bu, buat manusia. Pedoman buat manusia. Hanya caranya. Ada dulu zaman Rasulullah nepikeun ka saha aja, Mbak, Quran teh. Ya lintas suku. Ada yang Quraisy, ada yang Muhajirin, kan begitu ya. Bahwa dunia itu adalah main. 6 29 apa 24 29 coba lihat. 6 Iya. 6 udah. Oh, sekarang 629 coba dulu gak nih. Dunia ini kenapa sih harus ayatnya banyak banget ini ya? Al-An'am ayat 29. Boleh kita baca 2 nih, 24-nya apa nih? 24-nya apa? Dunia main-main bukan? Ya udah di 29-nya aja deh. Ambil 29-nya aja lah. 29-nya aja. 29. Surat 6 ayat 29. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Itu bagaimana mencernanya? Ada nggak? Mati dengan waktu mati. Iya, hidup di dunia ini cuma hidup Ah. yang kekal nanti di akhirat. Titik kematian, titik awal pertanggungjawaban di akhirat. Ya, begitu mati hari ini, berarti seluruh amal perbuatan dipertanggungjawabkan. Ibu kudu ngejawab satu persatu pertanyaan Allah. Umur kamu kemana? Dikasih pendengaran, kamu pernah nggak dengerin ayat Allah? Punya mulut, pernah nggak membaca ayat-ayatnya? Punya kesehatan, pernah nggak berjihad di jalan Allah? Ditanya, Bu, Allah mah nggak perlu jabatan, nggak perlu kekayaan, dan Allah mah maha kaya. Tanya semua, Bu. Nah, kalau sekali nggak bisa jawab, di kemana kamu ke malaikat? Po,
Gitu Bu, bener. Pecut. Oh, punggungnya, pipinya, itu. Nu hararejo kan ya, jadinya nu hararejonya. Digapokan pemain. Ada nanti ayatnya Bu, ya. Gitu ya. Jadi